sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kemarin kita sudah mereview bersama chapter 353 dan kita mendapati chapter yang padat sekali. Saking padatnya sampai di konten detail kali ini kayaknya bakal panjang juga pembahasannya, sebab ada beberapa penjelasan yang nampaknya harus dibahas, seperti misalnya rencana balas dendam Mina dan Kirishima, siapa itu Kunieda dan Gasly, apa yang terjadi pada Spinner dan Dabi sebenarnya, serta masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Dendam Mina dan Kirishima. Di chapter 353 ini, tepatnya pada panel yang menunjukkan kondisi perang antara hero yang melindungi kurungan Gigantomachia versus villain mutan, kita sekilas difokuskan ke sudut pandang dari seorang villain bertopeng tengkorak yang sedang mencibir perihal sosok hero yang sudah meninggal di arc Paranormal Liberation sebelumnya, yakni Midnight, dengan mengucapkan kata-kata yang sekiranya melucuti usaha para hero dalam menggagalkan rencana pembebasan yang mereka inginkan. Nah, tahukah kalian bahwa villain ini kebetulan ada pada saat Midnight sedang mengabarkan Yaomomo kalau dia perlu anestesi dalam jumlah besar untuk membuat Gigantomachia tumbang. Dan setelah mengatakan rencananya, si villain tengkorak ini kemudian muncul di belakang Midnight. Alhasil, kuat dugaan bahwa villain inilah yang membunuh Midnight pada saat itu. Dan kini di event perang besar hero versus villain, si villain tengkorak ini menyinggung kembali pasal kematian Midnight. Jadi, untuk sementara waktu dapat diasumsikan bahwa villain tengkorak inilah yang diduga sebagai pelaku utama pembunuhan Midnight. Tapi yang namanya pembalasan tentu saja akan selesai jika pembalasan tersebut terrealisasi. Dan kini di kondisi perang saat ini, dua murid yang terlihat sangat depresi setelah Midnight tewas kini sedang bersiap untuk membalaskan dendam kematian gurunya, yakni siapa lagi kalau bukan Mina dan juga Kirishima. Secara kebetulan mereka berdua ditakdirkan kembali sebagai partner untuk bertarung, dan juga kini mereka seakan diberikan kesempatan untuk membalaskan dendam kematian gurunya, sebab villain yang diduga telah membunuh Midnight kini berada di depan mata mereka. So, tentunya bakal terjadi hal yang sangat epik nantinya jika si villain tengkorak akan menghadapi dua murid dari korban yang telah dia bunuh di arc Paranormal Liberation, yang mana lawannya ini adalah hero dengan kekuatan merusak dengan asam, yakni Mina sendiri, dan juga kekuatan yang menghancurkan benda keras, yakni Kirishima sendiri. Jadi kita tunggu saja momen itu akan terjadi. Janji Bang Hori terhadap Zero dan Mezzo. Di chapter ini juga akhirnya sedikit memberi petunjuk bahwa janji Bang Hori akan peran besar yang dilakukan oleh kedua sosok underrated di kelas A sepertinya akan terjadi sebentar lagi. Nah, siapa lagi kalau bukan Zero Hanta dan juga Mezzo Soji. Jika sebelumnya di event Jam Giga, Bang Hori membocorkan beberapa karakter yang akan berperan penting, yakni Shinso, Monoma, Zero, dan Mezzo. Namun sejauh ini yang baru ditonjolkan adalah Shinso dengan perannya menipu All For One, dan Monoma yang menyebarkan villain ke berbagai tempat dengan quirknya. Maka kini tersisa dua sosok lagi yang belum ditonjolkan perannya, yakni Zero dan Mezzo. Hal ini nampaknya akan terjadi dalam waktu dekat ini, sebab Bang Hori di chapter ini sudah sedikit mentis problem yang akan terjadi pada dua sosok ini, yakni pada saat di Stadion Takoba, Zero terlihat fokus ke arah lain yang mungkin terasa genting, sebab Zero di sini tidak seperti teman-teman hero-nya yang lain yang sedang bersorak perihal Soto yang berhasil mengalahkan Dabi. Malahan Zero di sini sedang memperhatikan sesuatu. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi pada Zero sebenarnya? So, kita tunggu saja aksi yang akan ditunjukkan di chapter kedepannya. Tak hanya Zero, nampaknya Mezzo juga akan diberi panggung epik dalam waktu dekat, sebab pada saat di lokasi perkotaan, Mezzo terlihat sedang menghadapi Spinner yang kemudian diikuti dengan penyerbuan villain dari golongan mutan dalam skala besar. Nah, di sini yang terjadi sebenarnya cukup ironis, karena yang Mezzo hadapi di sini adalah penjahat yang dari golongannya sendiri, yakni golongan mutan yang konon mendapatkan perlakuan diskriminatif atas dasar quirk mutan yang mereka miliki. Dan juga bagi villain mutan ini, terutama si Spinner juga, sedang menghadapi sosok pahlawan yang sama-sama seorang mutan pula, yaitu Mezzo. So, dengan skenario seperti ini, maka dalam waktu dekat tentunya akan terjadi momen epik yang akan terjadi pada Mezzo, yakni pertarungan antara mutan dan ideologi mutan yang mereka anut. Ini bakal keren sih. Oh ya, sebelumnya kita juga sudah membuat konten tentang teori perang antar mutan di sini. Silahkan cek kalau ada waktu. So, tentunya ini akan menjadi momen yang tepat untuk memperkenalkan latar belakang dua karakter ini, yakni Zero Hanta dan juga Mezzo Soji. Mengingat mereka berdua ini adalah karakter di kelas A yang latar belakangnya belum diketahui sama sekali. Entah apa itu ideologinya, pemikirannya mungkin, masa lalu mereka yang kelam, atau lain sebagainya. Mengingat mereka berdua ini juga sama-sama seorang mutan, ya kan? Jadi kita tunggu saja. Siapa itu Kunieda dan Gasly? Di chapter 353 juga memperkenalkan kita kepada dua penjahat baru, yakni Kunieda dan Gasly.
yang konon katanya adalah dua sosok ini terkenal berasal dari Tartarus. Hal ini pertama kali ditis pada salah satu hero yang ada di Kamino, di mana dia bersyukur karena mereka tak perlu berurusan dengan dua villain yang sudah disebutkan tadi. Yang ini akan menimbulkan pertanyaan, siapa dan seberbahaya apa dua sosok villain ini sampai membuat hero ketar-ketir? So, akan kita ulas di sini. Yang pertama adalah Kunieda. Kunieda adalah salah satu dari dua villain yang dijelaskan di chapter ini, di mana Kunieda terlihat muncul di fasilitas Troy menghadapi Fat Gum dan Aoyama. Secara visual, Kunieda memiliki perawakan kurus krempeng dan dilengkapi aksesoris yang mirip dengan kaum hippie, sehingga menambah kesan kalau Kunieda ini berbeda dari sosok kebanyakan. Keunikan Kunieda ini ditambah lagi dengan kekuatannya yang nampaknya sangat berbahaya. Bagaimana tidak, Kunieda memperkenalkan dirinya ke hadapan hero dengan cara memunculkan bunga berukuran raksasa hanya dengan bermodalkan melemparkan serbuk sari yang dia ciptakan. Nah, jika diperhatikan lebih detail, Kunieda juga berhasil membunuh beberapa hero, yang mana terlihat beberapa hero tertusuk oleh batang-batang bunga raksasa yang tentu ini dapat merenggut nyawa korbannya. Kita kemudian mengenal lagi sosok baru yakni Ghastly. Namun sosoknya baru sebatas siluet bayangan seorang pemuda yang memegang payung. Siapakah dia sebenarnya? Kalau menurut informasi dari berbagai kalangan fans, mereka menduga bahwa Ghastly ini besar kemungkinan mengambil referensi dari buku karya Edward Gorey yang berjudul The Ghastly Crown Tennis. Singkatnya, The Ghastly Crown Tennis, susah banget sebutnya, menceritakan tentang kematian 26 anak yang mewakili jumlah seluruh alfabet. Sehingga dari petunjuk ini setidaknya sedikit menjelaskan tentang siapa itu Ghastly yang disinggung di chapter ini. Apakah Ghastly bakal semenakutkan seperti referensi yang diambil dari The Ghastly Crown Tennis? Ya, kita tidak tahu pasti. Tapi yang jelas, dia ditakuti oleh para hero. Tapi selain Kunieda dan Ghastly, ada 4 siluet villain lagi yang ditis pada konteks yang disampaikan si hero. Mungkin mereka juga cukup menjadi perhatian nantinya ya. Tapi satu dari 4 siluet villain tersebut lagi-lagi memunculkan karakter berambut gimbal. Well, ini lagi-lagi belum jelas apakah villain ini adalah villain yang berambut gimbal yang sudah dimunculkan di chapter 343, ataukah dia adalah villain yang selama ini diduga sebagai Chimera. Tidak tahu juga, tapi kita tunggu saja. Apa yang terjadi pada Spinner dan Dabi? Dua villain penting di kubu All For One ini benar-benar ditunjukkan sangat misterius di chapter kali ini. Bagaimana tidak, Spinner yang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba muncul dengan versi badass, dan juga Dabi yang nampaknya tidak semudah itu dikalahkan. Nah, mengapa bisa begitu? Kita bahas satu persatu. Jadi, Spinner sebenarnya sudah 2 kali ditis kalau dia sebenarnya akan diberi quirk baru. Pertama di chapter 341 kalau tak salah, dan yang kedua di chapter 349, yang mana Spinner konon akan diberi kekuatan untuk memimpin pasukan villain mutan untuk memulai revolusi. Dan di chapter 349, Spinner terlihat lebih kekar, tidak seperti biasanya. Nah, di chapter 353 ini akhirnya terbukti bahwa Spinner memang memiliki quirk baru untuk semakin memperkuat perannya sebagai pemimpin revolusi mutan. Adapun quirk yang besar kemungkinan dipakai oleh Spinner di sini adalah quirk yang bersifat gigentifikasi, sebab tubuh Spinner di sini berubah menjadi kadal mutan raksasa dan bahkan lebih ganas dari Spinner yang biasanya. Oke, beralih dari Spinner, kini kita fokus ke Dabi yang nampaknya memiliki perlawanan setelah kekalahannya, yang mana terlihat pada dada Dabi muncul setitik cahaya. Ini sebenarnya belum jelas tujuannya apa, tapi banyak sekali fans yang menduga kalau ini adalah rencana Dabi untuk memberikan serangan kejutan untuk membunuh Soto. Hal ini didukung oleh narasi yang disampaikan oleh Spinner yang berkata bahwa Dabi pastinya sedang melakukan propaganda dengan tujuan untuk mempermainkan perasaan para hero. Kayak istilahnya mereka dibiarin dulu senang ya kan? Terus kemudian kasih mereka fakta pahit. Kayak gitu mungkin yang ada di pikiran Spinner. Atau mungkin ini justru adalah serangan kejutan dari All For One dengan menjadikan Dabi sebagai perantara, yakni menjadikan Dabi sebagai bom yang akan menghancurkan beberapa hero di wilayah Kamino. Sebab sudah kebiasaan All For One yang akan meledakkan bawahannya ketika bawahannya tersebut tidak menjalankan tugas seperti yang dia rencanakan. Dan hal ini jika memang terjadi, maka akan sama kasusnya dengan yang terjadi pada Lady Nagan yang diledakkan dari jarak jauh. Sehingga jika hal yang ditakutkan terjadi, maka akan membunuh Dabi secara tragis. Dan juga sekali lagi, mental Endeavor yang sedang berhadapan dengan All For One sekali lagi dipermainkan di sini. So, mungkin itu saja dulu pembahasan detail pada kali ini. Jika kalian bertanya mengenai quirk yang muncul di jari-jari All For One di akhir chapter 353 ini, sepertinya kita akan bahas saja di konten detail chapter 354 ya kan. Berhubung di chapter tersebut dijelaskan juga apa saja quirk yang dipakai oleh All For One. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang akan kita bahas saja di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.